Arsenal balik lagi ke puncak klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 1 poin dari Liverpool dan Aston Villa dan 5 poin dari Manchester City yang baru aja kebobolan 2 gol di menit-menit terakhir melawan Crystal Palace. Liverpool, pesaing terdekat Arsenal saat ini pun juga cuma mendapatkan hasil seri melawan Manchester United yang lagi terpuruk-puruknya. Jadi ini sebuah kebanggaan untuk Arsenal ya di weekend di mana hanya mereka saja bisa memetik kemenangan, sedangkan dua tim pesaing terdekatnya mereka harus menerima seri melawan tim yang sepantasnya mereka bisa kalahkan. Jadi ini adalah weekend yang sangat membahagiakan untuk para penggemar fans Arsenal di seluruh Indonesia. Di pertandingan melawan Brighton, gue mau ngomongin sedikit nih tentang Arsenal. Memang mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor mutlak 2-0. Pencetak golnya Gabriel Jesus dan Havertz. Nanti gue bakal membicarakan kedua pemain ini juga. Tapi dari sepanjang 90 menit ini, Arsenal berhasil mendominasi Brighton. Nggak banyak tim yang bisa mengatakan hal yang sama, bahwa mereka bisa mendominasi Brighton. Walaupun Brighton ini belum bermain sebaik musim lalu, tapi mereka tetap memiliki pemain teknik yang bagus. Dan bagaimana Arsenal itu terus-terusan bisa mengepung Brighton di partai kali ini di Emirates Stadium, ini mengartikan memang Arsenal itu sangat sulit ditaklukkan. Ini Brighton loh. Brighton ini pemain-pemainnya itu berteknik kelas tinggi yang bisa mendominasi tim seperti Liverpool dan Manchester City. Ini gue nggak bercanda. Memang Brighton itu dia punya sistem yang bagus dan juga pemain-pemain yang bisa memainkan peran yang diinginkan oleh Roberto De Zerbi. Dan faktanya Arsenal berhasil mendominasi Brighton. Brighton itu nggak kelihatan sama sekali. Mereka gagal menciptakan peluang-peluang berarti. Mereka baru keluar dari tempurungnya itu ketika mereka ketinggalan dan Arsenal memang sendirinya yang mengundang tekanan-tekanan tersebut. Kalau Arsenal tetap menekan, nggak ada kesempatan sama sekali untuk Brighton di pertandingan kali ini. Mungkin ada sedikit nilai negatif yang gue perhatikan dari Arsenal ya. Walaupun mereka itu berhasil mencetak 2 gol, mendominasi Brighton, tapi dari segi-segi peluang-peluang yang diciptakan, peluang-peluang ini bukanlah yang berarti. Golnya Gabriel Jesus itu juga dari corner kick yang gagal ditepis oleh kiper Brighton. Dari segi penciptaan peluang, Arsenal itu kurang bagus sebetulnya ya. Kurang bisa membongkar lini pertahanan Brighton. Begitu. Jadi itu aja sih nilai negatif yang gue perhatikan dari Arsenal. Tapi ini juga bukan hal yang terlalu signifikan. Karena yang gue perhatikan di Premier League saat ini, defense-nya mereka itu lumayan ketat banget. Tim-tim seperti Liverpool dan Manchester City, mereka tuh juga gagal nyetel karena yang gue lihat itu tim-tim Premier League itu semakin defensif banget nih. Manchester City kemarin hanya bisa mencetak 2 gol lawan Crystal Palace dan akhirnya kena serangan balik. Itu sama, City itu gagal membongkar pertahanannya Crystal Palace. Iya, memang 2 gol, tapi nggak kelihatan mereka itu berpesta di sana. Liverpool juga lawan Manchester United yang kelihatannya seharusnya di atas kertas itu harusnya sudah perkaos ya, tapi kenyataannya Liverpool gagal mencetak 1 gol pun begitu. Jadi ini adalah suatu kemenangan yang sangat bagus dari Arsenal walaupun mereka gagal menciptakan peluang-peluang bagus. 2 gol diciptakan oleh Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Gapsus, pemain yang sering dikritik, gagal mencetak gol yang banyak untuk Arsenal. Dia lebih dikenali sebagai striker yang membuat pemain-pemain di sekitarnya lebih bagus. Jadi dia berhasil mencetak 1 gol lagi. Kenyataannya dalam 3 pertandingan terakhir dia sudah mencetak 2 gol.
kemarin melawan Luton juga. Dan itu adalah gol yang sangat kunci sekali di laga itu. Banyak yang mengkritik Gabriel Jesus. Gue salah satunya, karena gue itu lebih pro dengan striker yang tajam, yang bisa membuat perbedaan dengan gol-golnya. Dan kalau gue punya striker, gue tuh mau striker gue itu selalu bisa diandalkan untuk bisa mencetak gol kapan saja. Dan sebelum-sebelumnya gue nggak melihat ini dari Gabriel Jesus. Gue melihatnya dia pemain yang bagus, yang bisa berkombinasi dengan pemain-pemain lainnya. Tapi gue pengen lihat lebih dari angka gol. Musim lalu sebetulnya udah oke, tapi kena cedera lagi. Musim ini juga ada cedera lagi. Begitu, gue cuma mau ada konsistensi dari Gabriel Jesus dalam soal mencetak gol. Jadi, yaitu ada dua kunci nih yang harus diperhatikan Gabriel Jesus. Dia harus bisa mempertahankan konsistensinya di depan gawang dan juga bisa mempertahankan konsistensi keluar dari ruang medis alias menghindari musibah cedera. Nggak cuma Gabriel Jesus aja yang lagi naik daun, tapi Kai Havertz pun juga sudah memberikan kontribusinya dengan 1 gol. Dia sudah mencetak beberapa gol terakhir ini. Coba gue lihat dulu nih, Kai Havertz ya. 3 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Melawan Brentford, melawan Luton, dan kemarin itu melawan Brighton. 3 gol dalam 5 pertandingan. Ini sangat mengejutkan ya buat para penggemar Arsenal mungkin, tapi kenyataannya Havertz ini sudah semakin naik daun dan mulai kelihatan Kai Havertz dari Bundesliga bersama Bayer Leverkusen, bukan dengan Chelsea. Begitu. Mungkin sebuah harapan kecil Kai Havertz itu akhirnya bisa benar-benar nyetel di Premier League. Dan gol-golnya ini pun juga bukan gol-gol yang mudah ya, ketika timnya itu sudah bermain bagus, sudah golnya 5-0, terus Havertz-nya cuman ikut-ikutan pestanya itu telat begitu. Tapi melawan Brentford dia yang menjadi pencetak gol penentu. Lawan Luton dia juga sudah menyumbangkan 1 gol di pertandingan yang sangat ketat yang dimenangkan Arsenal tipis 3-4. Dan kemarin melawan Brighton pun dia juga mencetak gol yang mengamankan status Arsenal di laga itu. Jadi Kai Havertz juga sudah memberikan kontribusi yang sangat penting. Nggak kecil sama sekali, tapi sangat penting dalam pertandingan terakhir ini. Dan kepercayaannya Arteta akhirnya ya benar-benar dibayarkan oleh Havertz. Karena kalau kita lihat dari segi form, Leandro Trossard ada tanda tanya ya, kenapa dia nggak dimainkan dibandingkan Havertz. Tapi itu sudah jelas kenapa di pertandingan kemarin itu. Jadi Arsenal sudah masuk ke posisi pertama di Premier League ini, sudah mengungguli dari Liverpool dan Manchester City. Ini adalah kesempatan emas untuk Arsenal. Mungkin gue nggak bisa ngomongin terlalu panjang ke depan, tapi yang gue bisa lihat adalah ini adalah kesempatan paling bagus Arsenal mungkin lebih bagus daripada musim lalu, karena Manchester City ini lagi kesusahan. Nggak ada Erling Haaland, nggak ada juga yang bisa menciptakan peluang ke Erling Haaland ini. Kevin De Bruyne, 2 pemain ini absen. Ini adalah momen yang paling bagus untuk Arsenal akhirnya bisa menambahkan keunggulan mereka dari Manchester City. Liverpool juga kelihatannya walaupun bagus di awal-awal musim, kelihatannya sudah mulai terteter lagi. Karena serangannya Liverpool gagal membongkar Manchester United. Kita harus membicarakan Manchester United itu adalah tim yang lagi terpuruk, yang gak ada arahan hidup. Kemarin tanpa Bruno Fernandes, Marcus Rashford di bangku cadangin, dan Liverpool gagal mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa serangan Liverpool itu lagi mandul banget. Darwin Núñez, pemain nomor 9 yang harusnya bisa diandalkan untuk bisa mencetak gol. Dia ketika dia pegang bola, dia kelihatannya gak kepikiran untuk bisa melesatkan tembakan. Tapi otaknya itu berpikiran untuk bisa langsung kasih oper ke Mohamed Salah. Striker mikirnya itu ngoper dulu. Ini adalah pertanda yang kurang bagus untuk
serangannya Liverpool. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk Arsenal yang minggu depan akan bermain melawan Liverpool di Stadium Anfield. Dan performanya Liverpool di melawan Manchester United ini harusnya bisa memberikan sebuah semangat untuk Arsenal kalau mereka itu bisa melesatkan serangan-serangan balik ke Liverpool yang sangat rentan dengan serangan-serangan seperti ini, dan dengan defense-nya Saliba dan Gabriel, mereka seharusnya cukup confident untuk bisa menghalau serangan-serangannya Darwin Núñez dan Mohamed Salah. Oke guys, jadi sampai di sini aja ulasan weekend Premier League ini. Buat kalian para penggemar Arsenal, kalian bisa utarakan rasa bahagia kalian di kolom komen di bawah. Oke guys, jadi kira-kira sampai di sana aja video kali ini. Kalau kalian enjoy, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.